Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Agartha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agartha adalah salah satu nama yang paling umum dikutip untuk masyarakat penghuni bawah tanah. Shambhala juga dikenal sebagai Shangri-La, terkadang dikatakan sebagai ibu kotanya, yaitu sebuah tempat di mana di sana terdapat makhluk suci yang memiliki kemampuan super. Agartha adalah sebuah kerajaan legendaris yang konon terletak di permukaan bagian dalam bumi. Hal ini kadang-kadang dikaitkan dengan kepercayaan pada bumi berongga atau Hollow Earth. Jadi, Agartha merupakan legenda. Legenda adalah sebuah genre dari cerita rakyat yang terdiri atas narasi yang menampilkan perbuatan-perbuatan manusia yang diyakini atau dipercayai oleh pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Walaupun legenda, tetapi keberadaan Agartha bisa dilihat dari sudut pandang ilmiah. Sebenarnya bukan Agartha yang dilihat dari sudut pandang ilmiah, tetapi mengenai bumi berongganya atau Hollow Earth. Jadi, terdapat teori ilmiah yang menyebutkan bahwa bumi berongga. Konsep bumi berongga paling awal diusulkan pada tahun 1652 oleh Edmund Halley. Edmund Halley adalah seorang astronom, geofisikawan, meteorolog, fisikawan, dan matematikawan yang berasal dari Inggris yang brilian. Banyak sekali kontribusi Halley, khususnya di bidang astronomi. Dia membuat katalog bintang, sehingga membuatnya terpilih menjadi anggota Royal Society pada tahun 1678 pada usia 22 tahun. Royal Society adalah perkumpulan yang didirikan pada tahun 1660 dengan tujuan memajukan ilmu pengetahuan. Organisasi ini mendapat piagam dukungan dari Raja Inggris saat itu, yaitu Charles II, pada tahun 1662. Keanggotaan diberikan setelah dipilih oleh anggota yang sudah ada. Halley terkenal karena telah memperkirakan kedatangan sebuah komet yang akan datang tiap 76 tahun sekali, dan komet itu dinamai menurut namanya, yaitu Komet Halley. Halley melakukan beberapa pengamatan terhadap sebuah komet, dan dengan menghitung orbitnya, dia dapat memprediksi kembali komet tersebut. Dia menjelaskan bahwa komet yang melintasi bumi tersebut pada tahun 1456, 1531, 1607, dan 1682 memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa komet tersebut merupakan komet yang sama. Kemudian Halley memprediksikan kembali bahwa komet tersebut akan melintasi bumi pada tahun 1758. Hal tersebut terbukti benar. Komet yang diberi nama Halley itu terlihat kembali pada tahun 1758. Halley tidak hidup untuk melihat teorinya berjalan, tapi komet Halley kembali seperti yang dia prediksi. Geomagnetisme adalah bidang penelitian penting sepanjang karir Halley. Dia menerbitkan subjek ini dalam Philosophical Transactions pada awal tahun 1683. Pada tahun 1652, Edmund Halley membuat sebuah makalah yang diterbitkan dalam Philosophical Transactions of the Royal Society dengan judul singkat An Account of the Cause of the Change of the Variation of the Magnetical Needle.
Makalah tersebut dibuat karena Halley sangat tertarik pada deklinasi magnet. Jadi, sebenarnya kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi berada di titik yang berbeda. Inilah yang disebut dengan deklinasi magnet. Beberapa penelitian terkini bahkan menunjukkan bahwa kutub utara magnet bumi terus bergeser. Ini dapat dilihat ketika kita membaca kompas. Letak kutub utara magnet bumi ada di Arktik, yaitu titik paling utara dari bumi, merupakan tempat di mana jarum kompas diam, tidak bergerak. Halley menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari pembacaan magnetik yang diambil dari berbagai tempat di seluruh dunia, mulai dari Paris, Prancis, hingga Santa Helena di Atlantik Selatan. Pada tahun 1658 dan 1659, untuk mengukur deklinasi magnet, secara umum pengukuran ini cukup solid, dan sebagai hasilnya, dia menerbitkan salah satu peta isogonik pertama. Halley menemukan bahwa medan magnet bumi tidak dapat diprediksi. Medan magnet bumi tidak sejajar dengan sumbu rotasinya, dengan garis-garis deklinasi magnetis yang berubah dari tahun ke tahun, menandakan terjadi penyimpangan jarum magnetik dari meridian yang sebenarnya. Karena medan magnet kita berubah sepanjang waktu, arah utara magnetis bergerak, sehingga arah utara tersebut biasanya tidak sejajar. Kata Halley, tidak ada magnet yang pernah saya lihat atau dengar yang memiliki lebih dari 2 kutub yang berlawanan. Sedangkan bumi terlihat memiliki 4 dan mungkin lebih. Bumi jelas seperti magnet, tapi berbeda dengan magnet-magnet apapun karena memiliki medan variabel dan terlalu banyak kutub. Halley berargumen bahwa variasi medan magnet bumi tidak mungkin disebabkan oleh semacam benda magnetis yang berkeliaran di dalam batuan, apalagi sifat batuan yang agak padat, sehingga pasti ada lingkaran yang tak terlihat yang berpusat di bawah kaki kita. Maka, untuk menjelaskan mengapa utara magnet tidak tetap, Halley mengusulkan skema model unik untuk struktur internal bumi. Dia berpendapat bahwa bumi yang berlubang adalah penyebabnya. Kita berdiri di cangkang terluar, setebal sekitar 800 km atau 500 mil. 2 cangkang konsentris bagian dalam dan sebuah inti terdalam. Prediksi Halley mengenai keberadaan inti bumi terbukti secara meyakinkan pada tahun 1906. Cangkang-cangkang bagian dalam ini berputar secara independen pada sumbu yang sama dengan bumi terluar, namun memiliki kutub-kutub magnet sendiri yang sedikit tidak sejajar dengan cangkang terluarnya. Jika inti tersebut berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan kecepatan luarnya, maka interaksi antar kutub akan menimbulkan ketidaksejajaran yang juga mengganggu medan magnet bumi di permukaan. Perubahan deklinasi magnet tersebut dapat diamati dengan kompas. Bisa kita perhatikan dalam skema tersebut, di antara setiap cangkang dipisahkan oleh ruang kosong atau atmosfer setebal 500 mil, dan setiap cangkang memiliki kutub magnetnya sendiri. Karena magnetisme adalah gaya yang lebih kuat daripada gravitasi, bagian dalam cangkang dilapisi dengan materi magnetik yang menjaga agar benda tersebut tidak hancur dan ambruk. Namun ada masalah dengan terbentuknya retakan di kulit terluar akibat gravitasi yang menyedot air laut dan puing-puing menuju pusat bumi. Namun Halley berpendapat bahwa bagian dalam gelembung bumi ini
pasti penuh dengan partikel selin dan vitrolik yang akan menyumbat kebocoran. Dia kemudian pada tahun 1716 mengaitkan serangan aurora borealis yang sangat intens dengan uap bercahaya yang keluar dari celah bumi. Menurut Halley, tidak diragukan lagi ada kehidupan yang berkembang jauh di dalam sana. Mengenai cahaya yang dibutuhkan untuk kehidupan, kata Halley, lengkungan cekung mungkin di beberapa tempat bersinar dengan zat seperti yang tertanam di permukaan matahari. Mungkin banyak yang skeptis dengan teori Halley, tetapi pada tahun 1970, Administrasi Layanan Ilmu Lingkungan Amerika Serikat atau ESSA menerbitkan di media beberapa foto yang berhubungan dengan Kutub Utara yang diambil pada tanggal 23 November 1968 oleh satelit ESSA 7. Bahkan ada juga foto satelit pada tanggal 6 Januari 1967 yang diambil oleh satelit ESSA 3. Foto-foto dengan langit cerah tersebut memperlihatkan lubang besar di tempat seharusnya Kutub Utara berada. Baiklah, bagaimana menurut Al-Quran mengenai hal tersebut? Quran Surat Al-Mulk ayat 3, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Quran Surat At-Talaq ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Baik bentuk bumi berongga yang diusulkan oleh Halley ataupun bentuk bumi padat, tetap terdapat 7 lapis. Halley yang merupakan saintis percaya bahwa bumi berlapis-lapis dan ada kehidupan di bawah bumi yang kita tempati ini. Apakah Agartha memang benar ada? Ataukah Yajuj Majuj yang berada di sana? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut pendapat Anda? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yata'awalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silakan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.